Hasilnya kenyal dan keras tetapi budgetnya sangat murah. Oke, kita simak saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Johan Bakso. Gimana kabar kalian? Semoga sehat semuanya ya. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini Johan akan berbagi resep bakso yang enak, kenyal, dan keras. Banyak sekali asumsi atau perkiraan para pemula atau para pedagang bakso yang masih pemula. Untuk membuat bakso yang enak, kenyal, dan keras itu dibutuhkan biaya yang mahal, sehingga kita untuk mendapatkan profit dari penjualan bakso tersebut pun akan kesulitan. Karena pada faktanya kalau kita bikin bakso yang enak, kenyal, dan keras, itu memang dibutuhkan daging yang cukup banyak supaya kita bisa menghasilkan bakso yang enak, kenyal, dan keras teman-teman. Tetapi di video kali ini Johan akan bongkar gimana caranya bikin bakso yang enak, kenyal, dan keras dengan budget dan biaya yang sangat minim. So buat teman-teman yang penasaran, stay tune terus, kita akan bongkar satu persatu dari mulai bikin bakso, kuah bakso, dan gimana caranya kita memperhitungkan supaya kita tetap mendapatkan untung dari penjualan tersebut. Oke teman-teman, untuk pembuatan bakso kali ini kita menggunakan bahan baku pertamanya yaitu daging sapi 1 kilo, daging sapi dan setengah kilo tetelan sapi. Untuk daging sapi sendiri Johan dapatkan dengan harga 120.000 dan tetelan sapi di harga 40.000. Jadi totalnya itu 160.000 ya teman-teman untuk daging sapinya. Dan untuk daging ayamnya Johan menggunakan 6 kilo daging ayam dengan harga saat ini 35.000. 6 kilo daging ayam kali 35.000 yaitu 210.000. Setelah kita bersihkan dan kita buang bagian tulangnya, menyisakan 5 kilo daging ayam. Lalu kita giling kasar semua daging ayam dan daging sapinya supaya nanti bisa kita lembutkan di wajan adukan teman-teman. Kita serahkan saja kepada tukang giling. Kita serahkan, tetapi dengan catatan yaitu kita menggunakan lubang penggilingan paling besar ini teman-teman, supaya nanti dagingnya tidak panas dan mudah untuk merekat antara satu partikel dengan partikel yang lain dan menghasilkan bakso yang tidak pecah-pecah teman-teman. Oke, setelah itu kita giling semuanya. Kalau keluarnya mudah seperti ini tentu dagingnya tidak panas ya teman-teman. Kalau dagingnya tidak panas itu bagus. Alangkah baiknya kalau dicampur dengan es, tetapi tidak usah terlalu banyak. Karena es yang terlalu banyak itu juga mengakibatkan adonan bakso akan terlalu encer dan bisa jadi akan lembek hasil baksonya teman-teman. Oke, setelah itu kita siapkan untuk tepungnya. Di sini Johan menggunakan tepung yang paling bagus menurut Johan, tetapi kalau ada yang lebih bagus teman-teman bisa cantumkan di kolom komentar. Nanti kapan-kapan kita bisa coba teman-teman. Untuk tepungnya, tepung tapioka cap Pak Tani Gunung setengah kilo dan tepung aren 1/4 kilo teman-teman. Tepung aren juga Johan pilih yang paling super, yang bungkusan tidak bau apak. Untuk garamnya Johan menggunakan garam kasar. Kenapa garam kasar? Karena untuk daya rekatnya untuk garam kasar ini lebih bagus daripada garam halus teman-teman. Tetapi apabila teman-teman ingin menggunakan garam halus itu juga boleh-boleh saja. Karena fungsi utamanya memang untuk membuat asin adonan, tetapi jangan terlalu asin. Kalau terlalu asin tentu akan merusak rasa dari adonan bakso tersebut teman-teman. Kita campurkan setelah digiling semuanya, diaduk sampai benar-benar merata. Kalau sudah merata barulah kita campurkan tepung tapioka dari cap Pak Tani Gunung ini dan tepung super dari tepung arennya teman-teman. Jangan lupa untuk menambahkan es
kurang lebih 20 sampai dengan 30% dari total daging teman-teman. Untuk dagingnya, yaitu untuk daging bersih dari ayam tersebut 5 kg, karena tadi 6 kg dan dibersihkan tulangnya, kemungkinan masih ada 5 kg. Dan tepung, dan untuk daging sapinya 1,5 kg, tapi Johan ambil 1/4 kilo untuk isian bakso mercon ya teman-teman. Jadi untuk daging sapinya itu totalnya 1/4 kilo, ditambah 5 kilo berarti 6/4 kilo. Tambahkan kecap manis 8 sendok makan untuk menambahkan warna supaya lebih cantik teman-teman. Kita menggunakan tepung 750 gram. Jadi untuk persentasenya itu 8% dari total daging ya teman-teman, kurang lebih segitu. Kenapa tepungnya sedikit? Mungkin teman-teman ada yang menganggap kenapa tepungnya sangat sedikit ya. Ya untuk standarisasi Johan itu kurang lebih ya antara 8 sampai 15% lah. Itu cukup untuk standarisasi bakso Johan teman-teman. Jadi untuk total daging berapa kita menggunakan tepungnya, iya antara 8 sampai dengan 15%. Itu untuk standarisasi ataupun standar Johan bikin bakso ya teman-teman, untuk menghasilkan bakso yang enak, kenyal dan keras. Dari semua total tadi 6,1 kilo daging dan 750 gram tepung itu menghasilkan 9,2 kg adonan bakso teman-teman. Ini tentu cukup banyak dan cukup untuk kita menghasilkan profit yang cukup kalau untuk Johan teman-teman. Tetapi kalau teman-teman ingin menghasilkan yang lebih banyak lagi, mungkin teman-teman bisa menambahkan tepung yang lagi atau menambahkan tepung tapioka ataupun tepung arennya, tetapi dengan konsekuensi bakso teman-teman kurang keras. Oke, setelah itu kita racik bumbunya. Teman-teman bisa catat, yaitu 200 gram bawang putih mentah, 8 sendok makan garam kasar, tapi sendokannya yang penuh kalau itu Johan, karena ini yang bikin teman Johan dia pakai 10,5 sendok karena nyendoknya tidak begitu penuh. Jadi tidak usah bingung ya, nanti kalau udah jadi adonan diicip aja dulu, kalau kurang asin ditambah dulu teman-teman. Dan untuk STPP nya cukup 8 sendok teh. Lalu kita tambahkan merica bubuk 8 sendok teh juga. Setelah itu kita tambahkan micin 8 sendok makan. Lalu Royco 9 sendok teh teman-teman. Oke, itu aja cukup. Jadi teman-teman tidak usah bingung, nanti kalau kurang asin baru ditambah aja sebelum diangkat dari wajan adukan ya teman-teman. Oke, perhatikan di sini Johan juga akan kasih tahu teman-teman gimana caranya meracik isian dari bakso mercon. Di sini ada 100 gram cabai yang sudah diiris-iris. Untuk cabainya ini masih mentah ya teman-teman. Lalu 20 gram jamur kuping yang sudah direbus dan diiris-iris. Lalu ada merica 1 sendok teh, micin 2 sendok teh. Lalu kita tambahkan 1 saset kaldu sapi yang kecil. Teman-teman bisa menggunakan merek apa saja, yang penting jangan terlalu keasinan, nanti bisa fatal lah. Dan ada 250 gram daging sapi murni. Setelah itu kita bisa aduk sampai merata. Setelah rata baru kita isikan ke dalam baksonya. Oke, setelah itu kita akan bulatin baksonya terlebih dahulu. Di sini Johan bulatin dengan ukuran sedang saja. Untuk porsi seperti ini Johan jual dengan harga 5.000 dengan kombinasi bakso sebesar ini 1 butir dan bakso yang kecil-kecil 2 butir dan tahu baksonya 1 biji teman-teman. Oke, setelah itu kita buletin untuk bakso besarnya teman-teman. Untuk bakso sebesar ini Johan jual dengan harga 12.000 dengan kombinasi 1 butir bakso besar dan 3 butir bakso kecil,
serta 1 biji atau 1 buah dari tahu bakso ya teman-teman. Untuk bakso kecilnya itu sebesar ini teman-teman, kecil banget ya, enggak kecil-kecil amat ya, sedang ya segitulah pokoknya. Kalau teman-teman ingin mencetak dengan variasi sendiri, boleh saja, atau mencontek secara amati, tiru, plek, enggak masalah. Dan untuk modal dari 9,2 kg adonan bakso ini teman-teman, itu menghabiskan total uangnya itu untuk daging ayamnya sendiri 210.000 dan daging sapinya 160.000, serta biaya giling dan bumbunya itu 100.000 lah kurang lebih teman-teman. Karena itu Johan tidak bikin atau tidak bawa bumbu sendiri ya. Kalau Johan bawa bumbu sendiri itu biasanya lebih hemat 20-30.000. Lumayan sih sebetulnya, tetapi Johan lupa tidak bawa sendiri. Kalau teman-teman ingin menghemat biayanya, teman-teman bikin bumbunya di rumah sendiri, bawa ke penggilingan lalu digiling, sertakan bumbu yang sudah teman-teman bawa tadi. Itu akan menghemat anggaran teman-teman. Oke, untuk setelah jadi, setelah kita buletin semuanya, kita diamkan sekitar 20 sampai dengan 25 menit dengan api sedang saja supaya matangnya merata teman-teman. Sebelum kita angkat, kita aduk terlebih dahulu supaya matangnya itu lebih sempurna, lebih merata. Jadi nanti tidak ada yang kelewat tidak matang teman-teman. Untuk teksturnya ini sudah kelihatan kalau ini bakso keras ya teman-teman. Kita diamkan terlebih dahulu lalu kita bikin kuah baksonya teman-teman. Mudah sekali untuk membuat kuah bakso seperti ini. Teman-teman bisa contek saja. Rasanya enak, seger. Teman-teman bisa praktekkan sendiri di rumah, nanti hasilnya gimana teman-teman bisa komen saja di bawah. Bumbunya ini sangat simpel, teman-teman bisa praktekkan, yaitu 100 gram bawang putih yang sudah digoreng setengah matang seperti ini teman-teman. Lalu kita blender halus, langsung kita masukkan ke dalam air kurang lebih 30 liter. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut untuk kuahnya, setelah kita tunggu sekitar 20 menit, baksonya sudah sedikit berbuih, itu tandanya sudah matang teman-teman. Kalau teman-teman kurang yakin, ambil aja yang paling besar, belah. Kalau di dalamnya itu sudah matang sempurna, tentu yang kecil-kecil itu sudah matang sempurna teman-teman. Lalu kita angkat dan kita tiriskan terlebih dahulu. Seperti ini teksturnya teman-teman. Kelihatan banget ya, kalau bakso keras itu teksturnya itu daging banget. Walaupun ini daging ayam atau dominan daging ayam, tetapi hasilnya itu bagus banget, kenyal, enak, dan keras teman-teman. Karena kita untuk jualan, tentu kita harus bisa menghemat anggarannya teman-teman, atau menghemat dari biaya produksi itu sendiri, supaya kita bisa menghasilkan cuan yang cukup untuk nafkah keluarga, tentunya seperti itu ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin menghasilkan yang lebih keras atau lebih enak banget, atau sesuai selera teman-teman, daging sapinya itu yang kerasa banget seperti itu teman-teman, tentu harus menggunakan full daging sapi, atau sedikit sekali menggunakan daging ayamnya, kebanyakan daging sapi. Tapi teman-teman, walaupun ini daging ayam atau dominan ayam, kita menggunakan daging sapinya itu kurang lebih hanya sekitar 20 sampai dengan 30%, tapi hasilnya teman-teman bisa lihat sendiri, bagus kan, teksturnya daging itu kelihatan ketara banget. Dan ini dibelah teman-teman, itu hasilnya itu keras dan tidak lengket pada pisaunya. Itu menandakan kalau bakso ini bakso yang banyak dagingnya, digigit keras, walaupun rasanya tidak sapi banget, tetapi rasa sapinya itu masih lumayan teman-teman. Dan ini cukuplah untuk kita jualan dengan harga yang standar ataupun harga yang di bawah standar, tetapi bisa menghasilkan cuan yang cukup untuk keluarga di rumah. Amin, amin ya rabbal alamin. Enak banget ya teman-teman ini. Jangan rasakan itu kerasnya itu masih kerasa banget, tekstur dagingnya itu kerasa banget. Oke, kita lanjut untuk bikin kuah baksonya tadi teman-teman, yaitu 100 gram bawang yang sudah digoreng tadi, lalu kita blender halus. Untuk bumbunya ini simpel banget, jadi teman-teman itu perhatikan saja dan praktekkan nanti gimana, bandingkan saja dengan biasanya yang teman-teman bikin.
hasilnya nanti gimana, komen saja di bawah, jujur saja, ndak usah ada yang ditutup-tutupi, supaya kita di sini juga sama-sama belajar teman-teman. Lalu kita tuangkan ke dalam dandang yang sudah kita panaskan menggunakan kita sudah tambahkan sekengkel sapi seperti ini teman-teman. Alangkah lebih bagusnya kalau teman-teman itu menambahkan sekengkel sapinya itu 2, itu akan lebih kerasa banget kuah dari rasa sapi itu teman-teman. Karena untuk membacking bakso yang kurang untuk rasa sapinya, tentu kuahnya itu harus kerasa sapi banget. Jadi teman-teman bisa tambahkan 2 biji dari tulang sapi itu, karena Johan di sini itu harganya cukup lumayan 15.000, jadi Johan kasih 1 saja. Untuk micinnya itu cukup 5 sendok teh saja cukup. Setelah itu 2 sendok teh merica supaya tidak terlalu pedas, dan 12 saset kaldu sapi yang kecil seperti ini teman-teman. Tambahkan semuanya, lalu biarkan mendidih sekitar 15 menit teman-teman, supaya tercampur rata nanti ya untuk kuahnya itu, biar seger dan sangat aromanya itu sangat kuat banget teman-teman. Oke, tidak lupa kita tambahkan bumbu serbaguna atau bumbu kering ya teman-teman. Bumbu ini sudah Johan bikin videonya. Ini sangat recommended banget karena rasanya itu sangat enak banget teman-teman. Sangat harumnya itu kuat banget. Jadi teman-teman bisa praktekin nanti kalau di jam-jam rame di tempat jualan teman-teman itu, jam-jam rame atau di lingkungan teman-teman itu sedang rame, teman-teman bisa tambahkan waktu itu. Nanti panaskan apinya supaya mendidih, menggumpal, dan aromanya itu menyebar teman-teman. Ini dia bumbu serbagunanya itu teman-teman. Pokoknya untuk bumbu ini buat teman-teman yang udah subscribe Johan dari lama ataupun subscriber baru yang suka nontonin channel Johan, tentu untuk bumbu rahasia ini teman-teman wajib coba. Nanti gimana hasilnya teman-teman bisa ceritakan pengalaman teman-teman setelah dan sebelum menggunakan bumbu serbaguna yang sudah Johan share sejak lama ini teman-teman. Oke, video ini semoga bermanfaat. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Johan Bakso. Gimana kabar teman-teman? Semoga sehat semuanya ya. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini Johan akan berbagi resep bakso ayam mix sapi 2,5 kilo saja. Berapa sih modalnya, bagaimana prosesnya, dan apa saja bumbunya, bagaimana jadinya? Stay tune terus di Johan Bakso. Oke teman-teman, langsung saja kita siapkan 2 kilo daging ayam bagian dada dengan harga 64.000. Jangan lupa buang bagian tulang-tulangnya agar hasil baksonya nanti lebih maksimal. Langsung kita siapkan setengah kilo dadalan sapi dengan harga 40.000. Lalu 1,5 on urat sapi dengan harga 10.000. Oke, setelah itu kita proses semua bahan-bahan tadi, kita giling kasar terlebih dahulu. Setelah itu kita siapkan 250 gram tepung tapioka. Buat teman-teman yang ingin menambahkan STPP dan baking powder, cukup masing-masing 1 sendok teh saja. Tapi di sini Johan tidak menambahkannya karena Johan sudah memakai telur dan tepung bumbu bakso merek Cap Thomas tadi. Setelah itu kita letakkan semua di wajan pengadukan, kita campur saja langsung semuanya untuk mempercepat proses pengadukannya. Karena bahannya ini sedikit ya, jadi kita campur saja langsung semuanya, kita aduk. Jangan lupa untuk menambahkan es batu. Lalu kita tambahkan sedikit kecap manis, boleh merek apa saja, untuk menambahkan warna agar
adonan bakso tidak terlalu pucat. Oke, kita putar lagi sampai dia itu benar-benar kalis. Cuman hasilnya tidak sekalis kalau kita gilingnya itu 4 kilo ataupun 5 kilo up. Karena wajannya terlalu besar. Beginilah resikonya kalau kita menggiling adonan cuman sedikit dengan wajan yang besar. Oke, hasilnya tadi adonannya 3,3 kg ya. Kita siapkan semua bumbunya. 4 saset kaldu ayam, boleh merek apa saja. 12 gram tepung bumbu bakso, boleh merek Thomas, boleh merek Kopta ataupun si kenyal ataupun yang lainnya. 50 gram micin dan 100 gram berambang goreng ataupun bawang merah goreng. Setelah itu telur 1 butir dan bumbu balok cap Maggi yang tentunya rasa sapi. Ini kuat sekali aroma sapinya, buat teman-teman saya sarankan untuk memakai. Oke, setelah itu kita siapkan 3 sendok makan garam kasar dan 100 gram bawang putih. Cuman bawang putihnya tidak kesut ya, maaf. Oke, langsung saja kita proses. Kita bulatkan adonan baksonya dengan mengisikan urat sapi yang sudah Johan rebus dan Johan iris-iris kecil seperti ini. Oke, buat teman-teman yang ingin bertanya kenapa airnya keruh, karena ini sudah proses kedua ya. Airnya tadi sudah untuk membuat bakso kloter yang pertama dan ini kloter yang kedua. Oke, selanjutnya kita bikin bakso mercon. Ini adalah campuran antara 150 gram cabai rawit dan urat sapi 50 gram yang sudah direbus dan diiris-iris, dan dicampurkan lagi adonan bakso sedikit saja untuk melengketkan semua antara cabai dan urat sapinya. Tidak lupa ditambahkan bumbu roiko ataupun kaldu sapi dan sedikit micin. Oke, untuk bakso besarnya Johan bulatkan jadinya 25 butir dan bakso merconnya jadinya 19 butir. Oke teman-teman, untuk menghasilkan 44 butir bakso ukuran sebesar ini, kita membutuhkan 2 kilo daging ayam dengan harga 64.000, setengah kilo tetelan sapi dengan harga 40.000, 1,5 on urat sapi dengan harga 10.000, dan biaya giling serta bumbunya 20.000, jadi total semuanya 34.000. Kita sudah bisa menghasilkan 44 butir kombinasi antara bakso urat dan bakso mercon. Oke, setelah kita diamkan antara 15 sampai 20 menit, itu bakso kita sudah padat dan mengerah seperti ini, artinya bakso sudah matang dan siap diangkat. Lalu kita kipaskan. Oke, setelah kita kipaskan sampai dia itu kering dan keset padat seperti ini, lalu kita tes, hasilnya cukup lumayan walaupun tidak semaksimal kalau kita menggiling 4 kilo up. Kenapa seperti itu? Karena wajan yang kita gunakan itu ukuran 4 kilo up, bukan untuk 2 kilo ya. Jadi maklum. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Johan Bakso. Gimana kabar kalian? Semoga sehat semuanya ya. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini Johan akan berbagi resep bakso dengan kelas entry level tapi rasanya the next level. Dengan sedikit campuran daging sapi, tapi bisa kerasa banget daging sapinya teman-teman. Teman-teman bisa menghemat biaya dan teman-teman bisa menjual bakso dengan murah tetapi bisa memberikan porsi yang lebih besar teman-teman. Oke, langsung saja kita ke bahan-bahannya.
Oke, pertama yang perlu kita siapkan yaitu 2,5 kilo daging ayam bagian dada. Jangan lupa untuk memfiletnya. Bersihkan bagian tulangnya supaya tidak terikut tulangnya. Upayakan untuk memilih daging ayam yang besar seperti ini ya teman-teman. Karena daging ayam yang besar itu dagingnya itu padat berisi. Jadi nanti kalau digiling itu jadinya lebih banyak. Baksonya akan lebih padat dan akan lebih menguntungkan kalau kita jualan teman-teman. Oke, selanjutnya kita siapkan setengah kilo dadalan sapi, kita bagi dua yaitu 1/4 kilo kita timbang terlebih dahulu untuk kita campurkan ke dalam penggilingan nanti. Setelah itu 1/4 kilo kita cincang halus seperti ini teman-teman. Upayakan untuk penyincangan ini sampai benar-benar halus, sampai terpotong dari satu bagian dengan bagian yang lainnya supaya tidak mempersulit teman-teman dalam mencetak baksonya. Sampai terpotong, pastikan benar-benar terpotong seperti ini ya teman-teman. Oke, setelah itu kita giling kasar semua bahan yang sudah kita siapkan tadi, yaitu 2,5 kilo daging ayam dan 1/4 kilo tetelan sapi. Oke, selanjutnya kita siapkan bumbunya. 50 gram bawang putih mentah, 2 sendok makan garam kasar, 50 gram penguat rasa atau micin, 1 saset lada bubuk. Teman-teman bisa menggantinya dengan 1 sendok teh lada bubuk biasa. 25 gram tepung perenyah bakso atau 1 saset tepung perenyah bakso seperti ini. Tepung perenyah bakso ini sudah mengandung STPP atau posmik, jadi John tidak menambahkannya lagi. Lalu 4 saset kaldu sapi. Tapi apabila teman-teman ingin menambahkan posmik, teman-teman bisa menambahkan 2 sendok teh posmik atau STPP. 2 butir telur, 2 sendok makan kecap manis. Campurkan semua bahan di wajan adukan, tambahkan 2 sendok makan margarin agar rasa baksonya lebih gurih. Oke, setelah semuanya kita campurkan, kita putar wajan adukannya, kita campur sampai benar-benar merata. Tambahkan es batu kurang lebih 20% dari total daging, jadi es batunya kurang lebih 250 gram. Kita aduk sampai benar-benar kalis terlebih dahulu teman-teman. Upayakan untuk es batunya itu cukup. Apabila dirasa masih kurang, teman-teman bisa menambahkannya lagi. Lalu aduk kembali sampai benar-benar kalis. Dalam sesi pengadukan ini teman-teman, hal yang perlu teman-teman lakukan yaitu memberikan pesan pada sang pengaduk agar mengaduknya itu sampai benar-benar kalis teman-teman. Oke, setelah itu kita tambahkan 200 gram tepung tapioka. Teman-teman bisa menggantinya dengan tepung sagu aren atau memix, yaitu 100 gram tepung tapioka dan 100 gram tepung sagu aren. Kalau sagu aren sendiri itu kalau terlalu banyak teman-teman, apabila kualitasnya kurang bagus itu biasanya baksonya sedikit agak apek. Oke, kita buka wajan adukannya, kita bersihkan bagian atap wajan adukan supaya nanti kita aduk lebih kalis lagi, karena di atap wajan ini teman-teman itu biasanya masih menempel adonan-adonan yang belum tercampur rata. Oke, kita tutup kembali lalu kita putar kembali wajan adukannya supaya adonannya itu sampai benar-benar kalis, supaya nanti dibuat bakso itu lebih mengembang, lebih padat dan lebih kenyal teman-teman. Oke, setelah adonan kalis kita angkat dari wajan adukan. Setelah itu kita timbang, dari semua bahan tadi menghasilkan 3,5 kg adonan bakso teman-teman. Oke, selanjutnya kita bawa pulang. Siapkan air setengah panci, panaskan sampai mendidih. Setelah mendidih, kecilkan apinya. Untuk adonan baksonya kita bisa tuang ke dalam ember seperti ini.
Setelah itu kita siapkan daging sapi yang sudah kita cincang tadi teman-teman. Ini sebetulnya tetelan sapi tetapi masih banyak mengandung daging. Kita tambahkan sedikit penguat rasa atau kaldu sapi. Aduk sampai benar-benar merata. Setelah merata kita tuangkan ke dalam adonan bakso. Kita aduk manual menggunakan tangan. Kita ratakan ke dalam adonan bakso. Jangan lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu kita aduk-aduk ya teman-teman. Nanti yang bikin terasa itu daging sapinya ini teman-teman. Jadi nanti biar kuat rasa daging sapinya ya. Kita aduk-aduk terus sampai benar-benar merata. Setelah merata, kita bisa cetak baksonya teman-teman. Cetak bakso sesuai dengan ukuran dan keinginan teman-teman. Jadi untuk mencetak bakso kalau dengan campuran seperti ini teman-teman, itu biasanya sedikit agak sulit. Jadi pastikan dalam pencincangannya itu benar-benar putus ya teman-teman, supaya nanti tidak menyulitkan teman-teman dalam mencetak baksonya. Cetak dengan hati-hati supaya baksonya bulat sempurna teman-teman. Setelah selesai dalam pencetakan bakso, apabila baksonya sudah mengeras, aduk supaya matangnya merata teman-teman. Kalau sudah seperti ini, diamkan antara 15-20 menit. Pastikan bakso kalian itu benar-benar matang merata. Dan nanti jadinya itu seperti ini ya teman-teman. Berserat walaupun banyak daging ayamnya. Dan rasanya itu daging sapinya itu kerasa banget teman-teman. Apabila sudah dirasa matang sempurna, teman-teman bisa angkat dari pancinya, tiriskan ke tempat tirisan baksonya. Setelah ditiriskan seperti ini teman-teman bisa kipaskan sampai benar-benar kering, baru teman-teman display ataupun teman-teman simpan ke dalam freezer. Karena kalau tidak didinginkan teman-teman, itu nanti baksonya akan cepat basi. Jadi dinginkan sampai benar-benar dingin terlebih dahulu, baru di display ya teman-teman. Jadi upayakan dalam sesi pengipasan ini teman-teman, itu sampai benar-benar dingin dan sampai benar-benar kering teman-teman, supaya nanti hasilnya lebih maksimal. Oke, untuk tingkat kekenyalannya kita bisa cek. Ini kenyal banget ya teman-teman. Baksonya padat banget dan kenyal banget teman-teman. Walaupun banyak terkandung daging cincang yang tidak tergiling secara halus atau maksimal, itu hasilnya tetap padat dan kenyal, dan rasanya itu enak karena banyak cincangan daging di dalam bakso ini teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tandanya udah mateng, kita matikan aja kompornya. Balik lagi. Oke, kenyal banget ya. Mantap. Tuh rasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Johan Bakso. Gimana kabar kalian? Semoga sehat semuanya ya. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini Johan akan berbagi resep bakso yang enak, kenyal, dan keras.
yang cocok banget untuk resep jualan teman-teman. Apalagi di tempat kalian yang belum ada mie ayam ataupun bakso, mungkin ini menjadi jalan atau menjadi inspirasi buat teman-teman untuk membuka usaha mie ayam bakso teman-teman. So buat kalian yang penasaran gimana sih resepnya supaya bakso kita itu enak, kenyal dan keras tetapi biayanya cukup hemat dan masih kerasa daging sapinya teman-teman. Buat teman-teman yang penasaran, stay tune terus di video ini. Simak videonya dari awal sampai akhir dan catat setiap momennya ataupun setiap resep-resep yang saya sampaikan supaya tidak gagal paham dan berhasil dalam pembuatan bakso yang enak, kenyal dan keras. Yuk langsung saja kita siapkan bahan-bahannya. Pertama yang perlu kita siapkan yaitu 3 kilo daging ayam bagian dada, jangan lupa untuk membuang bagian tulangnya. Setelah itu 2,5 kilo daging sapi murni teman-teman, baik bagian paha belakang ataupun bagian dada. Dan yang terpenting teman-teman itu bukan daging gelonggongan ataupun daging basah ya teman-teman, ataupun banyak tercampur lemak. Kalau tercampur lemak nanti hasilnya itu sangat beda banget, bahkan tidak bisa keras teman-teman. Itulah sebabnya saya selalu menganjurkan untuk menggunakan daging sapi murni. Kalau di penggilingan teman-teman bisa menganjurkan sang penggiling agar mengaduk adonan teman-teman itu sampai benar-benar kalis supaya nanti di dalam pembuatan baksonya tidak merepotkan kita ataupun hasil baksonya tidak maksimal. Kalau kita sudah memilih bahan dasar yang terbaik dan melakukan proses yang terbaik dari penggilingan sampai pemasakan dan penyimpanan, kita sudah lakukan yang terbaik, insya Allah kita juga akan menghasilkan hasil yang terbaik pula teman-teman. Oke, langsung saja kita racik semua bumbu-bumbunya, yaitu 100 gram bawang merah goreng. Ini akan menambah wangi dan gurih tentunya. Setelah itu 3 sendok makan bawang putih goreng teman-teman. Ini biasa jangan pakai untuk kuah bakso, tetapi juga bisa untuk membuat baksonya teman-teman, atau bumbu baksonya. Ini juga menambah gurih karena aroma wangi bawang itu sedap banget ya teman-teman. Setelah itu tambahkan 3 sendok makan micin atau 150 gram penyedap rasa teman-teman, ataupun micin sama saja. Setelah itu 1 renteng kaldu sapi atau 12 saset kaldu sapi, boleh merek apa saja, yang penting untuk ukuran yang kecil ya teman-teman, atau yang harga 500an itu, atau 12 saset kaldu sapi yang kecil teman-teman. 2 sendok lada bubuk, jangan gunakan yang gelondong karena yang masih utuh itu tidak bisa hancur dalam penggilingan. Kalau teman-teman ingin menggantinya dengan ladaku, teman-teman bisa menggunakan 4 saset ladaku teman-teman. Setelah itu 5 sendok makan garam kasar yang penuh ya teman-teman. Kalau teman-teman sendoknya tidak penuh, mungkin ukurannya tidak 5 sendok makan, tetapi bisa saja menjadi 8 sendok. Oke, setelah itu kita tambahkan 2 saset perenyah bakso, boleh merek apa saja, yang kecil yang harga 4 ribuan. Kalau teman-teman ingin menggunakan STPP, teman-teman bisa menggunakan 2 sendok makan STPP ataupun Posmik teman-teman. Setelah itu baru kita tambahkan bawang putih mentah. Ya, ini jangan lupa teman-teman, kita tambahkan 150 gram bawang putih mentah. Nah, setelah siap bumbunya teman-teman, kita siap untuk menggiling daging sapi dan daging ayamnya teman-teman. Kita mix saja dari 3 kilo daging ayam bagian dada yang sudah kita bersihkan bagian tulangnya. Setelah itu 2,5 kilo daging sapi murni teman-teman, kita giling terlebih dahulu. Setelah itu kita tambahkan es batu kurang lebih 25 sampai dengan 30% dari total dagingnya teman-teman. Karena kalau terlalu banyak teman-teman, itu juga adonannya akan terlalu encer dan baksonya juga kurang keras teman-teman. Untuk tepung tapiokanya kita gunakan 500 gram tepung tapioka atau setengah kilo tepung tapioka. Tidak lupa kita tambahkan 50 gram bawang putih goreng garing teman-teman, agar lebih sedap lagi dan aromanya lebih menyengat, mengurangi rasa amisnya dan rasanya tentu saja lebih enak teman-teman. Kita giling lagi sampai benar-benar kalis, sampai benar-benar sempurna kalis, supaya nanti dalam pembuatan baksonya atau pencetakan baksonya lebih mudah dan lebih enak dan keras teman-teman. Nah, setelah selesai, apabila adonan sudah kalis, baru kita angkat dari wajan adukan ini, baru kita bawa pulang dan kita cetak baksonya teman-teman. Adonan udah jadi, aku juga udah siapkan untuk isian bakso merconnya, tapi belum aku campur. Ini aku buat nanti dulu.
Kita buletin yang kecil-kecil dulu ya. Ini aku juga udah cuci tangan, jadi mau siap untuk buletin. Ini kita gunakan air yang panas ya, tapi nggak mendidih. Baru kita buletin baksonya. Kita buletin sampai selesai ya teman-teman. Nanti kalau udah selesai baru kita besarkan apinya menggunakan api sedang aja. Nanti kita tunggu sampai matang. Untuk matangnya gimana? Nah, cekidot. Ini udah hampir matang ya teman-teman. Kalau udah jadi, udah selesai, kita buletinnya kita aduk-aduk supaya matangnya merata. Oke. Kita tunggu matangnya nanti gimana. Nanti kita cek ya. Ini kita rasain gimana rasanya. Ini udah mateng ya, ini tandanya udah berbuih sedikit seperti ini. Ini tandanya udah mateng. Kita matikan aja kompornya. Nah, baru kita tiriskan. Langsung aja kita tiriskan baksonya supaya cepat kering ya, cepat bisa didisplay, cepat bisa dijual. Wah, ini hasilnya mungkin kenyal ini. Nanti kita bisa cek ya. Oke teman-teman, ini jadinya udah kayak gini ya jadinya. Terus kenyalnya gini. Ini bakso mercon jadi nggak bisa kenyal. Yang biasa. Nah, ini yang biasa. Kenyalnya begini. Balik lagi, oke, kenyal banget ya, mantap. Tuh rasanya juga udah enak. Semoga video ini bermanfaat. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencet banget. Balik lagi teman-teman. Wah, krek banget ini, kenyal dan wah mantep lah pokoknya. Nah, jadi kalau bakso daging sapi kayak gitu ya, full sapi ini mantep banget, rasanya yo jos, teksturnya yo mantep. Wah, bentar guys, dan bakso sapi asli campurannya 1 kilonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Johan Bakso. Gimana kabar kalian? Semoga sehat semuanya ya. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini Johan akan bikin resep bakso yang berbeda. Kali ini dengan komposisi full daging sapi tanpa menggunakan daging ayam, yang tentu saja bisa menghasilkan bakso yang enak banget, kenyal dan keras teman-teman. So buat teman-teman yang penasaran dengan resep ini, stay tune terus di Johan Bakso. Oke teman-teman, langsung saja kita siapkan bahan yang pertama, yaitu 2,5 kilo daging sapi murni teman-teman. Oke, tidak usah terlalu banyak basa-basi, teman-teman bisa siapkan alat tulisnya, teman-teman bisa catat semua bahan-bahan yang perlu kita siapkan. Oke, yang pertama yang perlu kita siapkan yaitu 2,5 kilo daging sapi murni teman-teman. Kalau ada yang seger bagian paha belakang ataupun gandik, nah itu yang bagus karena teksturnya berserat dan padat. Nanti hasilnya itu bisa banyak atau babar kalau orang sini bilang teman-teman. Jadinya itu jadi baksonya atau jadi adonannya itu bisa jadi banyak. Nah setelah itu kita bawa ke penggilingan. Setelah itu kita suruh sang penggiling untuk menggilingnya. Jangan lupa nanti suruh untuk membuka bagian atap wajan adukan karena itu banyak sekali daging yang belum tercampur rata. Nah setelah itu baru kita suruh untuk menggiling lagi. Kita atur supaya sang penggiling ini gilingnya sampai benar-benar kalis teman-teman. Kita bilangin supaya untuk menggiling daging kita itu sampai benar-benar kalis. Apabila tidak kalis teman-teman, itu resikonya nanti kita bawa pulang lalu kita buletin itu tidak bisa bulat atau bahkan bisa hancur teman-teman. Kalau belum sampai kalis itu jangan suruh untuk diangkat terlebih dahulu. Untuk takaran esnya sendiri pun teman-teman itu kurang lebih 50% dari total daging, yaitu 1 kilo lebih sedikit lah teman-teman, atau 1 kilo seperempat. Nah setelah itu kita baru racik untuk bumbunya teman-teman. Teman-teman bisa catat untuk bumbunya, yaitu 50 gram bawang merah goreng.
Setelah itu kita tambahkan 2 sendok makan bawang putih goreng teman-teman. Nah, kalau teman-teman ada bawang putih gorengnya yang garing itu ya, itu lebih enak. Kalau ini bawang putih goreng yang biasa saya pakai untuk membumbui kuah bakso. Nah, setelah itu baru kita tambahkan 6 saset kaldu sapi, lalu 2 sendok makan micin. Untuk kaldu sapinya boleh merek apa saja teman-teman. Lalu baru kita tambahkan 2 sendok teh merica bubuk. Boleh pakai merica putih ataupun merica hitam. Untuk garamnya kita pakai 3 sendok makan penuh ya teman-teman. 3 sendok makan garam grosok ataupun garam kasar. Nah, itu lebih bagus. Kalau teman-teman mau pakai yang bata ya nggak masalah, tetapi saya lebih condong untuk pakai yang garam grosok ataupun garam kasar. Lalu kita bisa tambahkan 1 saset pengenyal ataupun pengganti STPP. Ini bagus banget untuk mempererat adonan atau mengikat adonan teman-teman. Teman-teman boleh pakai merek apa saja yang takarannya 25 gram kurang lebih seperti itu. Oke, untuk bawang putih mentahnya kita pakai 50 gram bawang putih mentah teman-teman. Karena tadi juga sudah kita pakaikan bawang putih yang sudah matang. Untuk bawang putih mentahnya kita pakai 50 gram. Untuk campuran tepung tapiokanya teman-teman itu 250 gram. Oke teman-teman, ini adonan udah sampai rumah. Bakso daging sapi full ya ini, 2,5 kilo. Ini segini. Ini sudah aku airnya udah aku panaskan. Ini udah hangat. Kita kecilkan apinya sedikit. Yang penting nggak mendidih. Kalau nggak mendidih nanti matangnya itu bisa rata. Yang penting cukup untuk mengeraskan adonan baksonya. Ini aku juga udah cuci tangan. Setelah itu kita berhenti baksonya ya. Oke. Oke teman-teman, ini baksonya udah hampir mateng ya. Ini kalau udah selesai dalam pembulatan, langsung saja kita besarkan apinya. Lalu kita tunggu sampai mateng sambil kita aduk seperti ini, supaya matangnya merata. Ya, aduk 1 kali 2 kali sudah cukup. Langsung kita tunggu sampai benar-benar matang. Untuk teksturnya seperti ini daging banget, mantep banget. Ini baksonya udah mateng ya, ini udah siap untuk ditiriskan. Ini udah kelihatan gelembung-gelembung putih kecil. Nah, dan suaranya agak kemrengseng gitu. Ini udah tandanya udah mateng. Nggak usah nunggu sampai mendidih. Nanti kalau mendidih apalagi kelamaan itu biasanya bakso bisa pecah. Jadi ini kayak gini udah mateng. Jadi kita tiriskan dulu. Wah, bentar-bentar guys. Dan bakso sapi asli, campurannya 1 kilonya 1 ons. Dan mantep tenan. Jos ini. Nanti kita bisa lihat teksturnya ya setelah ini. Ini pasti rasanya enak banget ini. Lumayan banyak ya. Soalnya ini dibikin bakso campurannya benar-benar istimewa. Benar-benar mantap. Ini rasanya juga pasti enak banget. Aku pengen cobain dulu. Wah, krek banget ini, asli. Lama nggak bikin daging sapi full sapi kayak gini ya. Dan gimana rasanya? Enak banget, mantap banget. Ini gambarannya. Nah, kayak gini lah. Teksturnya tuh kayak gini. Ini aku nggak bisa berkata-kata lagi karena enak banget. Lama nggak ngerasain bakso daging sapi full ini. Jadi norak aku. Aku pencet banget ini loh. Balik lagi. Kita coba. Nah,
Tuh, kayak gitu teman-teman. Kalau bakso daging sapi, full sapi kayak gini, dia tahan tapi kenyal dan wah mantep lah pokoknya. Nah, jadi kalau bakso daging sapi kayak gitu ya, full sapi ini mantep banget, rasanya yo jos, teksturnya yo mantep, pencet yo nggak pecah. Nah, dibalikin balik dia, dipencet nggak pecah, balik lagi, pencet nggak pecah, balik lagi, nggak ada cacat atau apapun, mantep. Ini dengan daging sapi yang ini ya apa, freezer, mungkin ini dari daging kurban kemarin, tapi nyatanya daging dibikin juga udah bagus, tapi lebih enak lagi, lebih seger lagi rasanya tuh, lebih enak lagi kalau dagingnya itu yang seger, jadi baru sembelih langsung dibikin bakso, itu lebih enak lagi, aromanya itu lebih kuat lagi. Kalau ini aromanya udah agak kurang, warnanya juga agak kurang, tapi teksturnya juga masih baik lah, masih baik. Tapi tidak semua orang nanti bisa bikin kayak gini, jadi ikuti langkahnya dari awal sampai akhir, step by step, supaya berhasil dan bisa jadi bakso sebagus ini, sebagus dan seenak ini. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Johan Bakso. Gimana kabar kalian? Semoga sehat semuanya ya. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini Johan akan berbagi resep bakso homemade. Jadi beda dengan resep bakso biasanya. Kali ini teman-teman tidak perlu ke penggilingan. Jadi teman-teman cukup menyiapkan blender tanpa STPP, hanya menggunakan pengenyal alami, tetapi hasilnya itu tetap kenyal teman-teman. Lengkap dengan kuah baksonya sampai penyajian. So, langsung saja kita siapkan semua bahan-bahannya. Oke, pertama yang perlu kita siapkan yaitu daging ayam bagian dada. Kita pilih bagian dagingnya saja, kita buang bagian tulang dan kulitnya. Jadi kita pilih bagian daging saja ya teman-teman. Lalu kita potong-potong kecil seperti ini untuk mempermudah nanti dalam penggilingan di blender ya. Ini sudah saya cuci, sudah bersih, saya tiriskan supaya tidak terlalu banyak mengandung air. 250 gram ayam bagian dada tanpa kulit, tanpa lemak. Lalu 1 sendok teh garam kasar, 1 butir telur, setengah saset kaldu sapi kecil, boleh merek apa saja, lalu setengah sendok teh lada bubuk, dan 1 sendok teh penguat rasa atau micin. 1,5 sendok makan tepung tapioka, teman-teman bisa menggunakan tepung sagu aren. Ini fungsinya untuk perekat nanti ya teman-teman, jadi jangan sampai ketinggalan. Oke, kita siapkan blendernya. Kita masukkan 250 gram daging ayam bagian dada yang sudah difilet bersih, lalu kita cuci. Tambahkan 1 genggam es batu, kurang lebih 100 gram es batu. Tambahkan sedikit air putih untuk mempermudah blendernya untuk melumatkan. Jadi tidak sampai setengah, segini saja. Lalu kita pakai telur ayam ya teman-teman. Di sini kita lubangin kecil seperti ini. Lalu kita tuangkan ke dalam blendernya teman-teman. Kita tuangkan bagian putihnya saja, jadi bagian kuningnya tidak kita ikutkan teman-teman.
kita tuang semuanya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Karena ini fungsinya untuk mengganti STPP ya teman-teman, supaya baksonya itu lebih kenyal dan padat, supaya hasilnya itu lebih maksimal. Lalu kita tambahkan garam kasar sedikit saja, nanti kita koreksi lagi rasanya, lalu kita haluskan teman-teman. Kita blender, kita haluskan sampai benar-benar halus. Jangan berhenti memblender kalau belum benar-benar halus teman-teman. Oke, blender terus sampai benar-benar halus. Nah, di sini penting sekali ya teman-teman. Apabila tidak halus, ini kan pengganti di penggilingan ya. Kalau di penggilingan itu teman-teman kurang kalis dalam menggilingnya, juga hasilnya juga kurang maksimal. Tapi kalau memblender ini teman-teman kurang halus dalam memblendernya, nanti hasilnya juga kurang maksimal teman-teman. Setelah halus kita angkat, kita cek terlebih dahulu. Apabila sudah halus kita tuang ke dalam baskom. Gunakan sendok untuk membersihkan sisa-sisa dalam blendernya. Nah, untuk hasilnya sendiri itu sedikit agak encer ya teman-teman, tetapi jangan khawatir karena ini belum dicampur dengan tepung tapioka. Nanti apabila dicampur dengan tepung tapioka itu hasilnya akan lebih memadat teman-teman. Oke, setelah bersih hasilnya seperti ini. Kita bisa tambahkan kaldu sapi, penguat rasa, dan lada bubuk. Lalu kita tambahkan tepung tapioka yang sudah kita siapkan tadi, 1,5 sendok makan tepung tapioka. Setelah itu kita aduk, kita ulenin seperti ini teman-teman. Kita aduk sampai benar-benar merata. Fungsi tepung tapioka di sini untuk merekatkan adonannya teman-teman, supaya nanti kita buletin tidak pecah baksonya. Dalam sesi pengadukan ini teman-teman, apabila teman-teman kurang rata dalam mengaduknya, itu nanti hasilnya juga kurang maksimal. Jadi upayakan sampai benar-benar rata ya teman-teman, sampai benar-benar kalis, supaya tercampur rata dan siap untuk dibulatkan. Apabila sudah tercampur rata, teman-teman bisa icipin adonannya. Apabila rasanya sudah pas, asinnya sudah pas, gurihnya sudah pas, teman-teman bisa bulatkan. Tapi apabila belum pas, teman-teman bisa tambahkan bumbu sesuai selera teman-teman. Oke, kita siapkan 2 liter air, lalu kita panaskan sampai mendidih. Setelah itu kecilkan apinya, siapkan sendok untuk mencetak baksonya, celupkan ke dalam air panas tadi. Setelah itu adonannya kita bulatin teman-teman. Oke, di sesi pembulatan ini teman-teman bisa bulatkan sesuai ukuran yang teman-teman inginkan. Buat teman-teman yang mempunyai sarung tangan seperti ini, gunakan sarung tangan, itu akan lebih higienis pada baksonya. Apabila tidak mempunyai sarung tangan, teman-teman bisa mencuci tangan terlebih dahulu, lalu bulatkan baksonya. Kita bulatin kecil-kecil saja supaya lebih cepat mateng. Gunakan api yang sangat kecil saja, api yang paling kecil untuk mempertahankan suhu di dalam airnya. Setelah itu kita bulatkan sampai benar-benar selesai. Setelah selesai dalam pembulatan, kita besarkan apinya dengan api sedang saja supaya matangnya itu perlahan. Apabila sudah mendidih seperti ini teman-teman, matikan apinya, ini sudah matang ya. Jangan terlalu lama, kalau sudah mendidih itu segera matikan saja, karena itu tandanya bakso kalian itu sudah matang. Kalau terlalu lama mendidih, baksonya bisa pecah teman-teman. Jadi kalau sudah mendidih kita matikan, lalu kita angkat baksonya, kita tiriskan. Oke, setelah itu kita bisa cek baksonya. Jadinya 22 butir bakso ukuran segini teman-teman. Untuk tingkat kekenyalannya ini kenyal banget ya teman-teman. Tidak mudah pecah walaupun cuma daging ayam. Triknya seperti tadi. Ini tanpa STPP loh teman-teman. Hanya menggunakan putih telur. Bahkan saya tekan keras-keras ini tidak pecah teman-teman. Luar biasa ya ini walaupun daging ayam. Jadi triknya seperti tadi, tidak menggunakan
dengan cara memisahkan kulit ayamnya. Kita hanya menggunakan dagingnya saja dan menggunakan pengenyal putih telur saja teman-teman. Dengan takaran 1/4 kilo daging, 1 butir putih telur ayam. Untuk tekstur dalamnya seperti ini ya teman-teman. Kita belah terlebih dahulu. Nah, seperti ini teman-teman. Udah padat sekali kayak spons ya ini. Dan kenyal banget teman-teman. Biar kita pencet dia akan balik ke bentuk semula. Dan untuk rasanya kita bisa coba satu. Ini enak banget ya teman-teman, udah pas lah menurut Johan. Jadi teman-teman bisa aplikasikan. Kalau teman-teman mau koreksi rasanya nanti pas masih dalam bentuk adonan itu, teman-teman bisa icipi terlebih dahulu. Kalau asin, manis, dan gurihnya udah pas, teman-teman baru buletin ya. Setelah itu kita siapkan kuahnya teman-teman. Panaskan wajan, gunakan sedikit minyak, lalu kita goreng 5 siung bawang putih teman-teman. Untuk kapasitas kuah sendiri, ini kita menggunakan 2 liter air saja ya, yaitu bekas dari membuat bakso tadi. 2 liter tadi nanti kita manfaatkan untuk jadikan kuah teman-teman. Setelah sudah matang seperti ini, kita masukkan ke dalam blender. Masukkan semuanya termasuk minyaknya teman-teman. Ini juga segar, banyak mengandung bawang ya. Tambahkan sedikit air untuk mempermudah menghaluskannya. Lalu haluskan teman-teman. Apabila sudah halus, kita tuang ke dalam airnya tadi. Panaskan apinya. Siapkan 1 butir pala. Kita gunakan sedikit saja. Kita potong segini saja teman-teman. Masukin pala supaya aromanya lebih strong ya teman-teman. Lalu tambahkan 1 sendok makan penguat rasa atau micin, 1,5 saset kaldu sapi, 1/2 sendok makan ladaku atau 1/2 sendok makan lada bubuk. Tambahkan bumbu serbaguna ini teman-teman. Teman-teman kalau mau bikin bumbu serbaguna ini, teman-teman bisa cek video Johan cara membuat bakso sapi super keras. Johan sudah sertakan di sana. Lalu kita masukkan baksonya yang sudah kita bikin tadi. Apabila teman-teman punya tulang sapi dan lemak sapi, teman-teman bisa rebus dari awal pembuatan kuah tadi ya teman-teman. Itu rasanya akan lebih mantap. Lalu kita racik baksonya teman-teman. Siapkan bihun yang sudah direbus. Lalu tambahkan sawi. Jangan menggunakan sawi mentah saja. Kalau teman-teman mau merebusnya terlebih dahulu, teman-teman bisa rebus terlebih dahulu. Lalu tambahkan seledri, 1/2 sendok teh garam halus, lalu 1/2 sendok teh penguat rasa atau micin. Oke, setelah itu kita siap untuk sajikan. Teman-teman bisa ambil baksonya seperti ini. Sesuai selera, jadi buat teman-teman yang ingin
baksonya banyak tinggal ambil aja banyak-banyak. Setelah itu kita tambahkan kuahnya seperti itu. Tambahkan sedikit bawang goreng, cuman di sini Johan tidak punya bawang goreng. Lalu bumbu rahasia, bumbu serbaguna teman-teman. Bumbu serbaguna ini teman-teman kalau pengen membuatnya, teman-teman bisa cek video Johan sebelum ini, yaitu cara membuat bakso sapi super crush. Di situ sudah Johan sertakan resep kuahnya dan bumbu rahasia ini teman-teman. Bumbu serbaguna ini cocok banget buat penambahan atau penyedap rasa teman-teman. Aromanya sedap banget. Jadi Johan rekomendasikan buat teman-teman untuk menggunakannya. Fungsi bumbu serbaguna ini teman-teman itu kayak bumbu di Indomie itu ya teman-teman. Jadi menambahkan aroma sedap dan gurih teman-teman. Setelah itu kita bisa icipin. Alhamdulillah, mantap, jos gandos. Sip. Oke, untuk kesimpulannya teman-teman bisa menggunakan blender, tetapi pilih bahannya itu yang terbaik. Kita gunakan daging saja, pisahkan lemak-lemak ayamnya, gunakan putih telur yang cukup agar baksonya lebih maksimal, dan gunakan garam yang cukup supaya baksonya tidak pecah teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.